warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Filani, NIM 20030101162 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4 Universitas Darmas Indonesia. Mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Okta Susilawati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 6 dan kelompok 7. Yang pertama, pengertian kurikulum PPKN SD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: A. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia. C. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung. Ruang lingkup PKN di SD, yang pertama persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua norma, hukum dan peraturan, yang ketiga hak asasi manusia, yang keempat kebutuhan warga negara, yang kelima Pancasila, dan yang keenam globalisasi. Yang kedua, prinsip penyajian kurikulum PPKN di SD. Prinsip penyajian dalam PKN menurut Abdul Aziz Wahab ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari mudah ke sukar. Yang kedua, dari sederhana ke rumit. Yang ketiga, dari yang bersifat konkret ke abstrak. Dan yang keempat, dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang kelima, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, itulah penjelasan materi dari materi kelompok 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7. Yang satu, pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuannya. Syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas: A. Memperbanyak praktek, tidak hanya teori. B. Menggunakan mode pembelajaran jigsaw. C. Memberikan apresiasi atau reward. D. Diskusi kelompok. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Menurut Kauchak dan Egen, tahun 1993, halaman 12 mengartikan strategi pembelajaran sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen strategi pembelajaran menurut Gulo pada tahun 2008 menyebutkan bahwa yang meliputi komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar antara lain: yang pertama, tujuan pengajaran; yang kedua, guru; yang ketiga, peserta didik; yang keempat, materi pelajaran; yang kelima, metode pengajaran; yang keenam, media pengajaran; dan yang ketujuh, faktor administratif. Yang kelima, jenis-jenis strategi pembelajaran. Beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran comparative learning. Yang ketiga, strategi pembelajaran problem solving. Yang keempat, strategi mengulang. Dan yang kelima, elaborasi. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok 6 dan 7. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.